Kemudian kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Dr. Elvia Harun. Dr. Elvia Harun lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1978. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di FK Islam Sumatera Utara, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis THTKL di FK Erlangga Surabaya, dan mendapatkan gelar konsultan alergi imunologi dari Kolegium THTKL pada tahun 2021. Beliau merupakan staf medis fungsional THTKL di FK Unsriah, RSUD Dr. Zainul Abidin, merupakan Kepala Divisi Alergi Imunologi bagian THTKL FK Unsriah, dan merupakan koordinator pendidikan profesi dokter di bagian THTKL FK Unsriah RSUD Dr. Zainul Abidin. Kepada Dr. Elvia, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Dr. Sari? Terdengar jelas, dokter. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat jelas? Karena Dr. Sari sudah terlihat jelas. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya, dan juga kepada panitia PBID atas penunjukan dari Perhati KL, terutama dari Kodi Alergi Imunologi. Hari ini saya ditugaskan untuk memberikan sebuah topik tentang neurogenik inflamasi in vasomotor atau suatu idiopatik rinitis. Oke, untuk latar belakangnya, rinitis idiopatik itu kita mengenal sebagai suatu rinitis vasomotor, di mana dia itu adalah suatu rinitis yang non-alergi, non-infeksius, tetapi dia tidak mempunyai keterkaitan dengan suatu penyakit sistemik ataupun struktural injury ataupun penyalahan penggunaan obat. Sebagai gejala utama yang biasanya kita jumpai pada rinitis idiopatik ini sendiri itu adalah berupa gejala hidung yang umumnya dikeluhkan oleh penderita, biasanya adalah nasal obstruksi atau nasal kongesti, kemudian terkadang dikeluhkan juga rinore atau hidung berair. Secara gejala hidung yang dirasakan itu umumnya tanpa ada pembuktian dari suatu sensitisasi alergi, di mana kita ketahui rinitis idiopatik ini juga bisa menjadi suatu rinitis yang persisten, baik dengan ataupun tanpa faktor pencetus yang diketahui. Untuk prevalensi daripada rinitis idiopatik ini sendiri itu hampir 30% dari total populasi, dengan dengan populasi yang terbanyak itu sekitar 20, populasi yang terbanyak itu sekitar di usia 20 tahun ke atas ya, yang umumnya kita jumpai, tetapi secara perbandingan rasionya untuk pria dan wanita itu sekitar 50%. Rinitis idiopatik ini sendiri secara patofisiologi yang mendasarinya ini memang belum dapat dipenuhi, maksudnya belum dapat dipahami secara sepenuhnya, secara lengkap juga, tetapi ada beberapa studi yang ataupun penelitian yang sudah mengaitkan itu adanya ketidakseimbangan daripada saraf otonom dengan adanya penghambatan daripada respon sistem saraf parasimpatik maupun saraf simpatis, yang mana dapat menyebabkan nasal obstruksi dan peningkatan daripada sekresi kelenjar. Mekanisme lainnya yang umumnya bisa terjadi pada
rinitis idiopatik ini sendiri adanya partisipasi daripada sistem non-adrenergik dan non-kolinergik ya. Melalui skema ini saya mencoba memberikan penjelasan bahwasanya mekanisme gejala hidung yang umumnya itu kita kenal dengan gejala kongesti, rinori, ataupun bersin, ataupun rasa gatal, ini semua ditimbulkan melalui perjalanan dari jalur saraf sensoris, ya, di mana suatu rangsangannya itu bisa berdasarkan dari suatu paparan alergen, ya, bisa juga faktor-faktor iritan, ya, yang misalnya fisik maupun kimia secara eksternal itu terhadap permukaan daripada epitel hidung, ya, di mana sinyal dari ini akan ditransmisikan ke satu saraf pusat, sistem saraf pusat, maka di sini akan dibaca dan dirasakan merupakan adanya suatu sensasi rasa gatal yang terjadi, ya. Kemudian perjalanan inflamasi ini sendiri bisa terjadi secara sekunder sinapsis, ya, melalui mengaktifkan daripada motor eferen dan neuron otonom yang dapat menimbulkan gejala bersin, gejala batuk, dan gejala wheezing. Adanya potensial aksi yang berjalan secara eferen dari parasimpatis itu dapat menyebabkan aktivasi kelenjar sehingga timbulnya suatu gejala rinore, dan kemudian dari sistem saraf simpatis itu sendiri, maka terjadi penekanan output pada sisi yang lainnya akan menghasilkan vasodilatasi sehingga timbulnya gejala hidung tersumbat. Rangsangan non-spesifik, ya, dari saraf sensoris itu dapat mengaktifkan serabut sensoris fiber C yang non-myelin, kemudian terjadi pelepasan daripada takikinin dan neuropeptida lainnya itu pada mukosa hidung dapat menyebabkan rekrutmen ataupun aktivasi daripada sel leukosit itu sendiri, sehingga terjadinya perkembangan gejala hidung yang berupa aktivasi kelenjar, kemudian adanya vasodilatasi, kemudian adanya ekstravasasi plasma, di mana rangkaian peristiwa inilah yang kita kenal dengan suatu fenomena neurogenik inflamasi. Akan tetapi dari beberapa literatur yang lain juga ada yang menyatakan bahwa rinitis idiopatik ini terjadi karena adanya reaktivitas pada hidung yang mungkin terkait dengan pelepasan substansi P melalui trigeminal pot, ya, yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan daripada permeabilitas vaskuler. Untuk diagnosisnya sendiri, pertama yang harus kita nilai itu adalah medical history-nya. Jadi berupa anamnesis, di sini untuk gejala hidungnya harus kita evaluasi, analisis secara detail, bagaimana sifat sumbatannya atau kongestinya, kemudian rinore yang dikeluhkan biasanya bisa di anterior maupun di posterior, tetapi untuk keluhan bersin ataupun hidung gatal itu jarang sekali dikeluhkan. Selain kita menanyakan gejala hidung ini, kita juga harus melengkapi anamnesis itu bagaimana frekuensi gejala hidung yang dirasakan oleh si penderita, apakah itu sering atau hilang timbul, kemudian juga keparahan daripada gejala yang dirasakan ringan, sedang, ataupun berat. Selain itu juga, kita juga harus menilai apakah ada faktor-faktor penyebab atau pencetus untuk timbulnya suatu gejala dari rinitis idiopatik. Setelah kita melengkapi anamnesis yang secara detail ataupun lengkap, maka kita dapat melakukan pemeriksaan fisik, ya, terutama di sini
kita melakukan rinoskopi anterior dengan mengevaluasi daripada kapung nasinya, mukosa daripada hidungnya juga. Kemudian melihat apakah ada gambaran hambatan yang menyebabkan keluhan ini dikeluhkan oleh penderita rinitis idiopatik. Selanjutnya mungkin untuk nasal endoskopi bisa kita lakukan, tapi ini mungkin untuk teman-teman sejawat di fasilitas kesehatan primer, alat ini belum tersedia mungkin ya, tapi kalau di fasilitas kesehatan yang sudah lengkap, yang sudah lanjutan, mungkin nasal endoskopi menjadi suatu pilihan untuk kita mengevaluasi lebih detail lagi kelainan-kelainan daripada struktur anatomi hidung yang mana tidak terlihat dengan jelas suatu saat kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Adapun evaluasi dengan pemeriksaan laboratorium juga bisa kita lakukan pada rinitis idiopatik. Pertama dengan melakukan pemeriksaan sitologi nasal, kita melihat bagaimana gambaran eosinofil pada rongga hidungnya, pada sekret hidungnya. Kemudian bisa kita lakukan skin prick test atau tes cukit kulit. Ini sebagai suatu tindakan yang untuk membedakan apakah reaksi inflamasi pada rongga hidung ini disebabkan oleh proses alergi atau yang non-alergi. Kemudian bisa juga kita melakukan dengan pemeriksaan total serum imunoglobulin E dan serum spesifik imunoglobulin E. Untuk pemeriksaan radiologi sendiri, pada rinitis idiopatik itu tidak diperlukan, tetapi akan menjadi perlu saat kita mengevaluasi adanya proses inflamasi yang memang terjadi sensititasi daripada paparan alergen, dan dijumpai juga adanya proses tanda-tanda klinis suatu rinositis yang kronis, maka pemilihan CT scan sebagai pemeriksaan radiologi itu diperlukan. Untuk manajemen daripada rinitis idiopatik itu, yang pertama adalah pengontrolan secara lingkungan. Jadi kita harus mengetahui apa dulu yang menjadi pencetus dari gejala ini timbul, kemudian maka kita akan melakukan eliminasi atau menghindari daripada faktor pencetus ini sebagai usaha kita untuk proteksi diri dan pencegahan. Kemudian bisa juga kita melakukan manajemen terapinya dengan pemberian farmakologi ya. Jadi ada obat-obatan yang memang secara khusus akan diberikan kepada penderita rinitis idiopatik ya dalam bentuk jangka panjang, misalnya dekongestan, antikolinergik dan antihistamin terkadang juga diperlukan. Tetapi ada treatment yang lain juga yang bisa kita berikan, yaitu adalah nasal saline spray atau cuci hidung. Ini dari beberapa studi menjelaskan bahwasanya sangat efektivitasnya itu sangat tinggi untuk memperbaiki daripada keadaan mukosa hidung pada pasien-pasien dengan rinitis non-alergi. Bagaimana dengan intranasal steroid? Intranasal steroid juga suatu pemilihan pengobatan yang dapat kita lakukan pada rinitis idiopatik. Adapun terapi lain, beberapa obat yang saat ini beredar, misalnya azelastine, dari beberapa studi penelitian yang saya dapatkan itu menunjukkan adanya pengurangan daripada sensitivitas hidung terhadap bau atau pembauan ya, terutama responnya itu sangat baik dan efektif pada pasien-pasien dengan rinitis non-alergi. Kemudian yang terbaru itu adalah capsaicin ya. Capsaicin ini sendiri sebenarnya sudah dianjurkan sebagai satu tata laksana untuk rinitis idiopatik. Meskipun belum ada saat ini standarisasi bagaimana cara penggunaan dosis daripada capsaicin ini sendiri ya. Selain dengan manajemen
pengontrolan lingkungan, dan farmakologi, mungkin kita memerlukan juga manajemen terapi berupa operasi atau operatif. Di sini bisa dipertimbangkan untuk kasus-kasus rinitis idiopatik, pertama dengan melakukan reduksi kongka, ya, yang umumnya biasanya dilakukan adalah reduksi kongka. Tetapi kita juga bisa melakukan satu tindakan namanya neurektomi Vidianus nerve. Di sini sangat dikhususkan untuk kasus-kasus rinitis yang non-alergik, walaupun memang kita ketahui tingkat komplikasinya rata-rata masih tinggi. Setelah kita melakukan manajemen dari suatu rinitis idiopatik, harusnya kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan untuk rinitis idiopatik itu sendiri agak sulit untuk kita lakukan jika kita tidak mengenal atau tidak mengidentifikasi daripada gejala yang dikeluhkan. Tapi apabila kita mampu mengidentifikasi faktor pencetusnya, maka kita akan lebih mampu untuk menghindari gejala yang dikeluhkan. Treatment dengan cuci hidung atau nasal salin itu dapat kita anjurkan untuk kasus-kasus dengan rinitis idiopatik. Begitu juga obat-obatan yang biasanya bisa mengurangi atau mengeliminasi beberapa gejala yang dirasakan oleh rinitis idiopatik. Dan paling penting itu kita mampu mengkoreksi daripada kondisi kesehatan kita yang paling dasar. Maksudnya di sini, jika pada kasus rinitis idiopatik ternyata dia mempunyai kelainan struktur anatomi, misalnya salah satunya septum deviasi, maka cobalah kita mengkoreksi daripada yang menjadi penyakit dasarnya. Dengan kita mengkoreksi, maka kita akan mengurangi daripada gejala yang ditimbulkan dan hasil outcome yang kita dapat dari perbaikan itu akan lebih baik. Secara kesimpulan dari rinitis idiopatik ini, saya bisa menyimpulkan bahwa rinitis idiopatik merupakan bagian dari rinitis non-alergik, ya, yang mempunyai prevalensi yang tinggi, mempunyai etiologi dan keparahan gejala yang sangat beragam, sehingga membutuhkan pemilihan pengobatan yang berbeda. Namun, keterbatasan daripada studi penelitian tentang rinitis idiopatik dalam epidemiologi, patofisiologi maupun hasil terapinya memang belum banyak, sehingga mungkin ke depannya akan kita coba untuk mengevaluasi, menganalisis kasus-kasus non-alergik rinitis ini dengan lebih detail kembali. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.